Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam semuanya yang sedang menonton video saya ini. Terutama yang terhormat dosen mata kuliah testing dan implementasi sistem Bapak Yedi Setiadi Eskom Mkom. Perkenalkan, saya Naufal Lukmanul Hakim dengan NIM A221000092 dari kelas Informatika 7B Peminatan Database. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian saya. Berikut materi yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama, penjelasan proyek yang akan dianalisis. Kedua, penentuan area mana yang akan diuji pada website. Dan yang ketiga, pengujian menggunakan metode whitebox testing. Nah, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu penjelasan proyek yang akan dianalisis. Nah, proyek yang akan dianalisis ini sebelumnya mungkin ya dijelaskan terlebih dahulu, yaitu sebuah sistem pemesanan tiket pesawat berbasis web yang memungkinkan pengguna untuk mencari penerbangan, memesan tiket, dan melakukan pembayaran secara online. Lalu tujuan utama dari sistem ini adalah menyediakan platform yang efisien, cepat, dan user-friendly bagi pelanggan dalam mencari dan membeli tiket pesawat. Lalu fitur-fitur utama yang terdapat dalam sistem ini meliputi pencarian penerbangan, pemesanan, pengelolaan tiket, dan proses pembayaran. Pada pembahasan yang kedua ini, yaitu penentuan area mana yang akan diuji pada website. Nah, yang akan saya uji yaitu pada pengaturan form data pribadi atau data diri. Nah, dengan data flow testing atau pengujian aliran data bertujuan untuk memastikan bahwa data yang dimasukkan pengguna seperti informasi pribadi dalam form data diri mengalir dengan benar dari input hingga menyimpan atau output. Nah, ini mencakup memastikan bahwa data diproses, divalidasi, dan disimpan dengan benar tanpa terjadi kehilangan, duplikasi, atau modifikasi yang tidak diinginkan. Nah, pada pembahasan yang ketiga ini, pengujian menggunakan metode whitebox testing. Sebelum kita melakukan pengujiannya, saya akan mencoba menjelaskan sedikit apa itu whitebox testing. Nah, whitebox testing adalah metode pengujian perangkat lunak yang menguji struktur internal atau cara kerja aplikasi. Dalam pengujian whitebox, perspektif internal sistem digunakan untuk merancang kasus pengujian. Penguji memilih masukan untuk menguji jalur melalui kode dan menentukan keluaran yang diharapkan. Dalam konteks ini yaitu mengisi dan mengedit data diri pada sebuah sistem yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu pemesanan tiket pesawat berbasis web. Berikut adalah skema whitebox testing untuk menguji fungsi dan logika yang terlibat dalam pengisian dan pembaruan data diri. Oke, langsung saja ke pengujiannya. Oke, yang pertama di sini identifikasi kemungkinan arah jalannya program pada tahap awal saat masuk ke halaman utama web menuju halaman pengaturan. Plot kemungkinan semua jalan program di sini sebagai berikut. Ketika mulai, satu akan diarahkan ke halaman utama web, kedua masuk ke halaman pengaturan, ketiga melakukan proses, jika benar akan melaju ke tahap 4 yaitu halaman pengaturan. Jika di tahap proses ini gagal, di sini akan ditunjukkan ke tahap 5 yaitu error. Nah, di sini juga kita lihat 1, 2, 3, 4 mengidentifikasikan yaitu hasilnya berhasil, sementara 1, 2, 3, 5 hasilnya itu tidak berhasil. Mari kita lakukan di websitenya.
Oke, yang pertama tadi ini di halaman utamanya ya, index.php. Di sini kita ke pengaturannya. Nah, hasilnya yaitu berhasil ya, sesuai dan mengarah ke pengaturan.php. Yang kedua di sini identifikasi kemungkinan arah jalannya program pada halaman pengaturan saat melengkapi data diri. Nah, di sini plot kemungkinan semua jalan program dimulai dari pertama halaman pengaturan, yaitu yang tadi akses pengaturan.php. Lalu kedua, kita mengisi nama lengkap, ketiga mengisi alamat, keempat mengisi nomor HP, dan yang kelima memilih jenis kelamin, lalu diproses apakah benar, maka akan diarahkan ke tahap 7, data masuk ke bagian data diri. Masih dalam halaman akses pengaturan.php. Nah, jika dalam proses ini gagal, kita akan ditampilkan error seperti berikut: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hasilnya yaitu berhasil, sementara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 hasilnya tidak berhasil. Oke, kita langsung saja coba di websitenya. Yang pertama kita nama lengkap ya. Di sini kita ganti ke nama Isildur Load, alamat middle out. Lalu nomor HP-nya kita asal saja ya, 0813114598 Nah, sini jenis kelaminnya kita laki-laki. Lalu ketika disimpan di sini tadi akan masuk ke data. Oke, nah sini sudah masuk ya ke data Anda. Nah, berarti dalam tab ini seperti yang kita harapkan, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang hasilnya berhasil. Oke. Nah, berikutnya identifikasi kemungkinan arah jalannya program pada halaman pengaturan ke halaman edit data diri. Berikut plot kemungkinan semua jalan program dimulai dari halaman pengaturan pada tab 1 masih di pengaturan.php. Nah, di sini kedua menekan tombol edit data diri lalu diproses pada tahap ketiga ini. Jika dinyatakan benar masuk ke halaman edit data diri, namun jika dinyatakan gagal di sini akan muncul error. Nah, oke, kita langsung saja ke websitenya. Kita edit data diri terlebih dahulu. Kita klik. Nah, kita masuk ke halaman edit data diri yang berarti hasilnya nanti berhasil, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Pada tab ini identifikasi kemungkinan arah jalannya program pada proses mengedit data diri di halaman edit data diri.php dan pengaturan.php. Nah, plot kemungkinan semua jalan program di sini ada total 14, dan langsung saja di sini kita pada tahap 1 dimulai dari tadi halaman pengaturan, kita masuk ke tahap 2 yaitu halaman edit data diri, yang di sini kita sudah berada pada halaman edit data diri ya. Nah, lalu kita lakukan mengedit nama lengkap, mengedit alamat, mengedit nomor HP, lalu memproses. Di sini kita lihat kenapa di sini ada dinyatakan error atau tidak ya. Oke, di sini kita coba ada yang diganti nama. Kita langsung saja di alamatnya itu kita lakukan Middle Earth 10, kita coba ya. Nah, di nomor HP di sini
kita ganti ke nomor 85 asal saja, yang dimana di sini kelihatannya lebih dari 13 ya. Nah, di sini juga ada laki-laki dan perempuan. Kita coba saja. Nah, data berhasil diperbarui. Yang dimana di sini ternyata pas ya, ada 13. Kita hitung saja. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, kita lihat di sini nomor telepon tidak boleh lebih dari 13 angka. Nah, kenapa saya tulis di sini error, dan ketika error dikembalikan lagi ke mengedit nomor HP. Nah, ini termasuk ke hasil yang tidak berhasil ya. Nah, kenapa demikian? Nah, kita lihat di codingannya ya. Edit data. Nah, di sini memeriksa panjang nomor telepon. Saya menggunakan if di sini yang artinya ketika lebih dari 13 maka statusnya akan error dengan pesan nomor telepon tidak boleh lebih dari 13 angka. Oke. Kita coba berarti ya. Kita kurangin tuh. Lalu kita coba simpan. Nah, data berhasil disimpan. Kita oke di sini, dan ini juga berhasil, tetapi masih di halaman yang sama, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, lalu kembali ke halaman edit data diri. Kenapa demikian? Di sini kita lihat di codingannya. Nah, nah, di sini menampilkan pesan sukses. Nah, di sini pada if ini respons statusnya sukses dikarenakan terjadinya pengiriman formulir pada halaman edit data diri.php. Nah, kita coba simpan. Nah, terbukti ya ada data berhasil diperbarui. Nah, lalu kita kembali. Nah, kembali di sini kita lihat, coba tadi alamatnya kita ubah ke Middle Earth 10. Nah, pada tahap ini berarti kita berada di tahap yang pertama ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1. Nah, 1 di sini ketika sudah sampai 11, menekan tombol kembali, kita akan diarahkan kepada halaman pengaturan, yang dimana pengaturan ini kita lihat sudah terbukti ada perubahan di sini Middle Earth 10. Nah, di sini walaupun kita bisa ngetik lagi, tetapi di sini sudah terjadi tidak perlu input lagi, yang dimana data sudah masuk ke dalam database. Kita lihat di database-nya ya, apakah sudah ada nama Isildur Load. Nah, di sini ada ya, Isildur Load dengan ID-nya 13, alamatnya Middle Earth 10, nomor telepon, gender, username yang tadi masuk ke dalam halaman utamanya. Nah, oke, kita sudah berada di penghujung slide atau halaman dari hasil ujian pada mata kuliah implementasi sistem ataupun testing dan implementasi sistem. Berikut ada sedikit kesimpulan yang sudah saya buat. Dalam memastikan kualitas sistem, dilakukan pengujian aliran data untuk memverifikasi bahwa data pengguna diproses dan disimpan dengan benar, serta white box testing untuk menguji struktur dan logika internal aplikasi,
terutama pada fungsi pengisian dan pembaruan data diri sehingga setiap alur data berjalan sesuai harapan tanpa kesalahan. Dengan pengaplikasikan data flow testing pada proses mengcopy data diri, pengujian akan membantu memastikan bahwa seluruh aliran data dalam sistem tersebut berjalan dengan benar, mulai dari input, validasi, penyimpanan, hingga pengambilan data. Mungkin demikian yang dapat saya presentasikan dari hasil ujian saya. Mohon maaf bila ada kesalahan, saya ucapkan mohon maaf, dan terima kasih sudah menonton video ini. Saya tutup saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.